Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bella Hardiana. Saya dosen di program studi Sistem Informasi Unikom. Saya mengajar beberapa mata kuliah, salah satunya adalah Lab Pemrograman Berorientasi Objek. Ya, di sini juga saya menuliskan buku, judulnya Mastering OOP in Java from Beginner to Expert. Lalu saya juga mengajar mata kuliah ini, ya. Sekarang nama mata kuliah ini namanya Tugas Proyek Multimedia. Lalu juga ada tugas proyek games animasi. Nah, sekedar informasi tentang saya lulusan atau alumni dari Sistem Informasi Unikom S1-nya. Ya, itu saya masuk 2006, lulus 2010. Lalu saya melanjutkan lagi S2 di Unikom lagi, jurusan Magister Sistem Informasi. Saya masuk tahun 2011, lulus 2013. Dan untuk S3-nya, saya daftar di Japan Advanced Institute of Science and Technology atau lebih disingkat dengan JAIS. Ya, saya S3-nya di Jepang. Tapi kenapa saya masih di sini? Ya, itu karena corona sih. Oke, kita langsung masuk aja ke mata kuliah ini ya. Jadi mata kuliah ini tuh apa sih? Ini kan nama mata kuliahnya tugas proyek multimedia ya. Tugas proyek multimedia. Nah, jadi mata kuliah tugas proyek multimedia ini adalah mata kuliah yang fokus utamanya itu ada dua. Yang pertama adalah lulus ujian sertifikasi BNSP. Yang kedua adalah skripsi. Mata kuliah ini adalah belajar multimedia dari awal banget sampai mahir. Ya, sekali lagi ya, dari awal sampai mahir. Nah, di sini mungkin teman-teman bertanya nih, kan mungkin tidak semuanya ya SMK multimedia, bahkan mungkin di sistem informasi nggak ada sama sekali yang dulu SMK-nya jurusan multimedia. Kalau SMK-nya jurusan multimedia masih mending ya, tinggal melanjutkan saja. Tapi ini bukan, misalnya teman-teman dari SMK jurusan yang mana, atau mungkin teman-teman dari IPA atau IPS yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia multimedia. Nah, tapi di sini teman-teman gak usah khawatir, saya akan menjelaskan, mengajarkan secara sistematik, menarik, dan mudah dipahami. Jadi teman-teman gak usah bingung ya. Makanya orang awam juga insya Allah bisa belajar di pembelajaran yang saya tawarkan, seperti itu. Nah, sekarang silabusnya nih, silabus atau RPS. Nah, silabus atau RPS ini bisa jadi ada perubahan. Sekedar informasi bahwa sekarang nih ya, di semester sekarang, di tahun sekarang kita sedang merancang kurikulum bahasa gampangnya ya, kurikulum standar internasional. Jadi kalau kurikulum standar nasional sudah ada. Nah, sekarang kita mau masuk ke standar internasional. Nah, kalau standar internasional kan biasanya mungkin lebih kompleks ya. Oke. Kembali lagi ke silabus. Jadi yang pertama kali diajarkan ya, untuk sebelum UTS tentu saja pengenalan multimedia kan. Teman-teman kan harus tahu dulu definisinya apa, elemen multimedia itu apa aja, terus apa sih yang dimaksud dengan multimedia interaktif, pelajaran berbantuan komputer, terus multimedia development life cycle, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dasar-dasar multimedia akan dibahas dulu. Setelah itu juga kita akan membahas tentang software multimedia. Nama juga multimedia kan. Multimedia itu, ini gambarannya ya, multimedia itu terdiri dari 5 elemen. Ada teks, gambar, animasi, audio, video. Urutan yang mana yang disebutkan duluan nggak masalah, karena 5 ini adalah satu kesatuan. Nah, namanya juga kan tadi elemennya ada 5, berarti software yang dipakai pasti lebih dari satu. Nah, software utama yang dipakai di mata kuliah ini adalah Adobe Flash atau Adobe Animate. Jadi teman-teman kalau punya Adobe Flash, ya itu aman. Ya, Adobe Flash CS sekian gitu ya, itu aman. Terus kalau mau pakai Adobe Animate juga bisa, ya seperti itu. Oke, setelah itu kita juga akan membahas tentang storyboard. Nah, kalau kita mau bikin multimedia ya, apapun multimedianya, mau kepada video, mau kepada animasi, atau mungkin kepada aplikasi multimedia, pasti kita membuat yang namanya storyboard terlebih dahulu. Nah, kita harus tahu dulu nih, harus belajar storyboard itu apa. Dan terakhir aja, tentu saja praktikum multimedia. Nah, yang saya jelaskan panjang lebar itu sebenarnya pertemuannya tidak akan banyak. Yang paling sering kita lakukan adalah praktikumnya. Karena kan di sini juga lab ya. Nah, praktikum multimedia kita akan belajar dari mulai teks tadi ya,
teks, gambar ya, terus animasi, audio, video, semuanya kita akan belajar ya, dimana software utamanya nanti adalah Adobe Flash atau Adobe Animate tersebut. Karena yang namanya software Adobe Flash dan Adobe Animate ini adalah software utama dari multimedia itu sendiri. Sedangkan untuk ngedit gambar, misalnya kalau teman-teman kan mungkin udah pada tahu ya, kalau kita mau ngedit dalam gambar bisa pakai Adobe Photoshop, bisa pakai Corel Draw, atau mungkin bisa jadi pakai apa aja. Nah, yang bagian itunya bebas. Tapi kalau Flash dan Animate-nya itu pasti dipakai. Dan sekedar informasi juga bahwa Adobe Flash dan Adobe Animate adalah software yang nanti digunakan ketika teman-teman ujian sertifikasi BNSP. Maka dari itu, Flash dan Animate harus dibahas secara detail. Nah, sampai situ pelajaran sebelum UTS. Ya, jadi belajar sebelum UTS itu sampai teman-teman punya kemampuan yang kuat untuk ikut ujian sertifikasi BNSP di bidang multimedia. Ya, kalau teman-teman ikut ujian sertifikasinya tingkat pemula tuh, tingkat pemula ya, teman-teman pasti lulus. Tapi kalau ikut yang menengah, insya Allah juga teman-teman pasti lulus. Kenapa? Karena dasar-dasarnya diajarkan di sini, seperti itu. Oke, setelah UTS gimana? Setelah UTS kita akan lebih mendalami lagi tentang animasi, audio, dan video. Di situ juga nanti saya akan jelaskan tentang gamifikasi ya, terus ada audio dan video ya. Kalau yang sebelum UTS juga belajar audio video, tapi bukan dalam. Nah, sekarang setelah UTS baru semakin diperdalam. Misalnya kita juga nanti akan belajar tentang membuat animasi whiteboard gitu ya. Animasi whiteboard, terus juga kita bisa membuat video animasi dengan menggunakan animaker.com ya, dan seterusnya. Termasuk teman-teman juga nanti akan diajarkan bagaimana caranya membuat video tutorial yang menarik. Nah, juga kita juga akan belajar bagaimana caranya membuat vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Dery Juanda Prawira. Kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi game kuis sederhana soal pilihan ganda dengan menggunakan Unity. Oke, pertama nanti kita akan membuat 3 scene. Yang pertama yaitu scene main. Nanti di sini scene main ini akan digunakan sebagai tampilan utama aplikasinya. Lalu yang kedua ada scene loading, yaitu penghubung antara scene main dan juga scene quiz. Yang ketiga ada scene quiz. Nanti scene quiz ini akan digunakan sebagai tampilan aplikasi untuk soal pilihan gandanya. Oke, kali ini kita akan membuat pada bagian scene main-nya terlebih dahulu. Caranya yaitu adalah Assalamualaikum, saya Trisna Karisma dan kali ini saya bakal menerangkan sebuah tutorial bagaimana cara membuat terrain dalam Unity. Nah, kalau yang belum tahu terrain itu apa, terrain itu diambil dari kata bahasa Inggris yang artinya adalah permukaan atau medan. Jadi, kita akan membuat sebuah world atau semacam dunia yang nantinya akan dimainkan di dalam gamenya. Dan tentunya nanti kita bakal bisa dimainin di dalam gamenya itu. Untuk file yang diperlukan saat ini, pasti kalian perlu file Unity-nya. Nah, ini sudah ada include di dalam sini, yang ini ya. Dan yang kedua adalah file yang namanya Unity Standard Asset Setup, yang ada di sini nih, tuh. Kalau misalkan kalian belum punya, pasti kalian harus download dulu, cari aja dulu ya. Kalau misalkan kalian minta file installer dari dosen kalian masing-masing, pasti dikasih kok, nggak akan mungkin nggak ya. Oke, so kita mulai sekarang ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agde Gina Permata atau biasa dipanggil Gina. Saya mahasiswi Sistem Informasi angkatan 2018. Oke, jadi hari ini saya akan memperkenalkan sedikit tentang prodi Sistem Informasi. Mulai dari apa sih Sistem Informasi itu, terus siapa aja dosen-dosennya, dan apa aja kegiatan-kegiatannya. Oke, udah mulai kepo kan?
Ayo, lihat, check it out. Oke, buat kalian yang belum tahu prodi sistem informasi itu ada di mana, jadi prodi sistem informasi itu ada di lantai 7. Sekarang kita mau ke lantai 7, ayo ikutin. Oh iya, teman-teman mau ngasih tahu nih, kalau misalnya prodi sistem informasi di Unikom ini adalah 10 besar prodi sistem informasi terbaik di Indonesia. Keren kan? Oke, nih kita udah nyampe di ruangan prodi sistem informasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, enggak ya, Oke. silakan duduk. Ada yang bisa ibu bantu? Aku mau tanya-tanya nih. Jadi teman-teman punya dasar kalau nanti setelah selesai dari mata kuliah ini, atau mungkin dari sekarang mau menjadi YouTuber atau vlogger. Itu diajarkan di mata kuliah ini. Gimana? Keren kan? Oke, setelah itu selain daripada membahas ya dan memperdalam itu, kita juga nanti akan belajar membuat kuis ya, kuis yang menarik dan interaktif. Nanti juga kita akan menggunakan software bantu namanya Wondershare Quiz Creator. Lalu setelah itu kita akan fokus kepada penulisan karya ilmiah ya. Kenapa kok jadi penulisan karya ilmiah? Nah, jangan lupa mata kuliah ini kan judulnya adalah tugas proyek multimedia. Artinya maksud daripada proyek itu adalah skripsi ya. Jadi teman-teman selain daripada diajarkan hal yang sifatnya teknis, kemampuan teknis kan kayak apa, membuat aplikasi multimedia interaktif itu gimana, ngedit audio, ngedit video, ngedit gambar dan segala macam diajarkan di kelas ini. Teman-teman juga diajarkan bagaimana caranya menulis draft skripsi dengan tema multimedia. Ya, setelah itu sampai kita membahas tentang panduan membuat HKI ya, atau hak kekayaan intelektual. Keren kan? Jadi selesai dari mata kuliah ini, teman-teman punya kemampuan teknis di bidang multimedia dan juga teman-teman punya kemampuan menulis di bidang multimedia. Sehingga ketika selesai dari mata kuliah ini, ya, teman-teman punya kemampuan yang sangat mumpuni untuk membuat skripsi di bidang multimedia. Begitu teman-teman. Ya anggap aja ini mata kuliah semacam hiburan lah. Coba bayangin dari semester 1 sampai semester sekian belajar pemrograman kan, belajar ngoding dan lain-lain. Pusing mungkin ya. Di mata kuliah ini kita belajar bikin video. Bahkan di mata kuliah ini banyak yang bikin tugasnya itu adalah nyanyi. Ya bener, nyanyi teman-teman. Kenapa demikian? Ya karena mata kuliah ini adalah have fun. Yang penting teman-teman bisa dan senang. Jadi jangan dibawa stres, jangan dibawa pusing. Mata kuliah ini enak kok. Oke, gitu aja dulu video tentang pengenalan silabus mata kuliah tugas proyek multimedia. Mudah-mudahan berguna ya. Jangan sampai mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang membebani. Enggak kok. Pokoknya teman-teman tenang saja, rileks, santai gitu ya. Memang di sini lagi masa-masanya pandemi, lagi masa-masanya corona. Tapi insya Allah dengan mengikuti pembelajaran dengan serius, dengan fun gitu ya, insya Allah teman-teman bisa kok ya. Dan mudah-mudahan beres dari mata kuliah ini, yaitu teman-teman udah bisa bikin skripsi ya, seperti itu. Oke, gitu aja mungkin ya yang saya bahas di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Salam programmer dan salam programmer.